Karena gelap mata, seseorang bisa berbuat nekat menghabisi nyawa orang lain. Di Wonosobo, Jawa Tengah, seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri karena tidak mau diminta cerai. Kasus ini akan dibahas secara mendalam dengan segmen Bang Tobat. Tidak terima sang istri meminta cerai, seorang suami berinisial MD di Wonosobo, Jawa Tengah, tega membunuh istrinya. Jasad korban kemudian dibuang ke Waduk Wadas Lintang dan ditemukan warga mengambang di waduk 2 pekan lalu. Pengungkapan kasus pembunuhan ini dilakukan setelah polisi melakukan otopsi jenazah korban. Terdapat luka benturan benda keras di kepala bagian belakang dan dada korban. Diketahui korban selama ini bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta dan tidak pulang menjenguk keluarganya sejak 2021 lalu. Korban pulang ke kampung halaman untuk menghadiri acara wisuda anaknya yang baru lulus SD. Saat berbincang dengan suaminya, korban mengutarakan keinginannya untuk bercerai. Sang suami yang marah kemudian membanting korban hingga tewas. Pelaku kemudian membuang jenazah korban ke waduk. Si tersangka ini atau pelaku ini timbullah rasa kecewa dan rasa emosi karena lama tidak pulang, begitu pulang meminta cerai. Dan saat itu tersangka ini mengajak istrinya untuk berhubungan suami istri, tetapi korban menolak, yang akhirnya timbullah emosi saat itu terhadap tersangka, yang akhirnya tersangka melakukan perbuatan penganiayaan atau kekerasan rumah tangga atau pembunuhan tersebut dengan cara mencekik korban. Kini polisi telah menahan pelaku dengan sejumlah barang bukti yang telah berhasil dikumpulkan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Prio Budi Santoso, Wonosobo, Jawa Tengah. Aduh abangku, istri udah lama nggak pulang, akhirnya dibunuh sama suami. Sang suami kalap karena sang istri diminta cerai. Kenapa pula harus dibunuh? Kan bisa dibicarakan baik-baik dulu. Parahnya lagi, setelah membunuh istrinya, pelaku ini membuang jenazah korban ke waduk. Niat kali ya bang itu. Cobalah aku tanya dulu ya. Aku cari tahu dulu sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga ini sehingga istrinya sampai dibunuh sama suaminya ini. Aku coba telepon dulu ya. Iya, ada kawanku di Wonosobo sana. Ada Prio Budi Santoso di sana. Aku coba telepon dulu ya. Tadi aku coba telepon dia, tapi dia lagi di jalan. Aku coba teleponnya. Nah, diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Mas Prio. Selamat siang, Bang Tobat. Mas Prio. Mas Prio. Piye kabar Sampean di mana ini? Alhamdulillah. Saya sekarang berada di Mapolres Wonosobo. Di Mapolres Wonosobo iki. Piye ini kasus keluarga ini ada suami yang membunuh istri. Sebenarnya keluarga ini seperti apa sih Bang? Secara ekonomi. Mereka kayak mana ini sebenarnya? Sebenarnya secara keseharian keluarga itu tersangka MD bersama istrinya itu tidak begitu miskin. Kenapa? Karena dilihat dari pandangan warga sekitar, yaitu biasa-biasa saja. Jadi tidak serba kekurangan itu tidak. Karena si pelaku itu kan sebagai nelayan di Waduk Wadas Lintang dan memelihara ikan di karamba Waduk Wadas Lintang tersebut. Sementara sang korban Ariati pergi ke Jakarta untuk menambah penghasilan di keluarganya itu. Sejak 3 tahun terakhir ya, mereka sang istri ini udah merantau ke Jakarta menjadi ART. Dan ada berapa orang anak dia dalam perkawinannya dengan suaminya ini? Dari perkawinan antara si Abdel sama si Ariati ini mempunyai seorang anak.
perempuan dan itu sedang akan wisuda pada beberapa bulan yang lalu. Setelah adanya wisuda tersebut, si korban berencana ingin menghadiri tersebut. Maksud saya beberapa minggu yang lalu menghadiri wisuda tersebut dan terjadilah komunikasi yang berujung kematian tersebut, Pak. Oh, oke. Saat pembunuhan itu nggak ada orang lain di rumah sampai nggak ada yang lihat kemudian dia dibunuh kemudian dibawa ke waduk. Dari pembunuhan itu tidak ada yang melihat karena dilakukan pada waktu malam hari, di mana sang anak sendiri sudah tidur. Dilakukan sekitar pukul 11, di mana sebelumnya dilakukan sudah adanya komunikasi terlebih dahulu antara korban dengan pelaku. Yang berujung si korban meminta untuk cerai dan merasa kecewa dan tidak terima dicerai, baru pelaku melakukan penganiayaan yang hingga mengakibatkan si korban tak sadarkan diri dan meninggal dibuang di waduk Wadas Lintang. Oke. Diungkap nggak sama polisi itu apa alasan sang istri meminta cerai ke suaminya? Apakah karena faktor ekonomi atau si perempuan si istri ini sudah punya lelaki idaman lain mungkin selama dia merantau ke Jakarta? Hingga saat ini polisi masih menyelidiki terkait kasus tersebut antara ada idaman lain ataupun tidak. Namun dari informasi dari masyarakat, selama si korban tersebut pergi menjadi asisten rumah tangga di Jakarta itu jarang melakukan komunikasi dengan si suami. Jadi untuk ada idaman lain ataupun apa dengan itu masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Berarti belum jelas juga. Cuman hanya gara-gara dia meminta cerai kemudian sang suami ini kalap begitu ya Bang? Berawal dari setelah pulang itu ada komunikasi lebih lanjut terkait dua orang tersebut. Adanya komunikasi tersebut langsung tak terima karena diminta cerai untuk sang istri minta cerai seperti itu. Setelah itu baru terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut. Oke lah kalau begitu Mas Priyo, semoga nggak ada lagi kasus-kasus kayak gini ya di kampung Abang. Semoga kasus ini terselesaikan dengan baik nantinya ya Bang. Makasih banyak Bang ya. Nanti aku telepon lagi ya kalau ada apa-apa. Sehat-sehat selalu, banyak makan Abang. Kurus sekali kulihat. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Abangku, aku yakin menghilangkan nyawa seseorang itu sama dengan membuat kerusakan di muka bumi ini. Apalagi membunuh seorang istri yang merupakan pasangan hidup kita. Orang yang telah melahirkan anak-anak kita, membantu dan mendukung kita menghadapi berbagai persoalan. Ayolah, jangan ada lagi kejadian-kejadian kayak gini, ya kan? Yang ku tahu, semua agama memandang pembunuhan itu sebagai sebuah dosa besar. Apapun dan seberat apapun persoalan yang kita hadapi, jangan sampai kita menghilangkan nyawa orang lain. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertobatlah. Apalagi hari Jumat hari ini ya. Aku mau tobat pamit dulu. Nyala Abangku.